Jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, video sebelumnya kita sudah membahas 4 gebrakan besar dari 12 gebrakan yang dilakukan oleh Paus Leo XIV yang terpilih. Sekarang kita akan membahas gebrakan 8 gebrakan lainnya. Apakah yang dilakukan oleh Paus Leo XIV? Apakah beliau merubah gereja Katolik untuk selamanya? Atau hal ini sudah dilakukan oleh gereja Katolik tetapi Paus Leo XIV hanya menegaskannya saja? Untuk tahu lebih lanjut simak sampai habis video ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, awalnya mungkin terasa kuno bagi sebagian orang, tetapi perlahan-lahan, umat mulai menemukan kembali keindahan dan kekuatan dari perjumpaan pribadi dengan kerahiman Tuhan di dalam keheningan bilik pengakuan dosa, sebuah oase spiritual di tengah gurun digital dunia modern. Setelah mengguncang pilar keuangan, gaya hidup, dan sakramental, Paus Leo ke-14 mengalihkan perhatiannya ke jantung kehidupan gereja yaitu liturgi. Beliau menyentuh sebuah isu yang selama puluhan tahun telah menjadi sumber perdebatan sengit dan perpecahan yang menyakitkan di dalam gereja, yaitu misa Latin tradisional atau yang sering disebut misa Tridentine. Beliau sadar bahwa kebijakan satu ukuran untuk semua. Dalam hal ini telah gagal. Kebijakan liberalisasi oleh Paus Benedictus ke-14 lewat Summorum Pontificum telah disambut gembira oleh kaum tradisionalis, namun seringkali diabaikan oleh para uskup. Sebaliknya, kebijakan pembatasan ketat oleh Paus Franciscus lewat Traditionis Custodes telah memadamkan semangat komunitas-komunitas ini dan membuat mereka merasa seperti anak tiri di dalam rumah mereka sendiri. Paus Leo ke-14 melihat luka di kedua belah pihak dan memutuskan untuk menempuh jalan tengah yang radikal, sebuah solusi yang menuntut kedewasaan dari semua pihak. Pada tanggal 13 Juli 2025, Vatikan menerbitkan sebuah dokumen baru yang disebut Custos et Pater dalam bahasa Indonesia, Penjaga dan Bapa. Dokumen ini tidak sekadar membatalkan dokumen sebelumnya, tetapi menciptakan kerangka kerja yang sama sekali baru. Pertama, dokumen ini menegaskan kembali bahwa misa yang biasa kita gunakan adalah bentuk liturgi Roma yang normal dan utama. Namun, poin kedua adalah sebuah revolusi. Dokumen ini memberikan hak kepada setiap kelompok umat beriman di keuskupan manapun di dunia, tanpa perlu jumlah minimum untuk meminta perayaan misa Latin tradisional. Mereka tidak lagi perlu memohon-mohon atau membuktikan bahwa mereka adalah kelompok yang besar. Namun, hak ini datang dengan tanggung jawab. Uskup setempat, sebagai bapa dari keuskupan, kini diwajibkan oleh hukum kanon untuk menyediakan 3 hal bagi kelompok ini. Seorang imam yang terlatih dengan baik untuk merayakan ritus kuno tersebut, sebuah gereja atau kapel yang layak sebagai lokasi, perayaan, dan jadwal misa yang reguler. Uskup tidak lagi bisa menolak dengan alasan pastoral yang tidak jelas. Namun, Paulus Leo XIV juga memberikan 2 syarat tegas bagi komunitas tradisionalis. Pertama, homili atau khotbah dalam misa Latin tradisional tersebut wajib disampaikan dalam bahasa setempat, vernakular, agar semua yang hadir, bahkan yang baru pertama kali datang, dapat mengerti pengajaran Injil. Kedua, komunitas tersebut diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam setidaknya 2 acara besar keuskupan setiap tahunnya, seperti misa Krisma atau perayaan Hari Raya Pelindung Keuskupan. Tujuannya jelas, untuk mencegah komunitas ini menjadi kelompok yang eksklusif dan terisolasi dari seluruh tubuh gereja lokal. Reaksinya beragam. Kaum tradisionalis bersorak gembira karena merasa doa mereka selama puluhan tahun akhirnya didengar dan mereka diakui sebagai bagian penuh dari gereja. Para uskup di satu sisi merasa bebannya bertambah, namun di sisi lain, mereka kini memiliki aturan yang jelas dan tidak bisa lagi dituduh bertindak sewenang-wenang. Paus Leo ke-14 menunjukkan dirinya sebagai seorang bapa yang tegas namun adil, yang tidak membiarkan salah satu anaknya merasa dibuang, namun juga menuntut semua anaknya untuk hidup rukun di dalam satu rumah yang sama. Perubahan berikutnya yang keenam, yaitu dana wajib untuk orang miskin di setiap paroki dari altar liturgi, Paus Leo ke-14 beralih ke berangkas paroki. Jika sebelumnya beliau menjual harta Vatikan di tingkat pusat, kini beliau membawa revolusi keuangan itu ke tingkat akar rumput ke setiap paroki di seluruh dunia. Beliau sadar bahwa program amal yang besar dari Vatikan tidak akan banyak berarti jika di tingkat lokal. Gereja tidak menunjukkan wajah belas kasih yang sama. Maka, melalui sebuah dekret dari kongregasi klerus, sebuah hukum kanon baru yang sederhana, namun mengikat ditambahkan. Hukum baru ini mewajibkan setiap paroki di seluruh dunia, tanpa kecuali dari katedral termegah di New York hingga stasi terkecil di pedalaman Kalimantan, untuk melakukan 3 hal. Pertama, setiap paroki wajib membuka sebuah rekening bank terpisah yang diberi nama dana orang miskin paroki atau nama sejenis yang jelas tujuannya. Rekening ini tidak boleh dicampur dengan rekening operasional paroki untuk listrik, gaji pegawai, atau biaya renovasi. Kedua,
Hukum kanon kini mewajibkan bahwa minimal 10% dari seluruh pendapatan kotor paroki setiap bulannya, baik yang berasal dari kolekte misa hari Minggu, sumbangan amplop, donasi perorangan, maupun hasil usaha paroki, harus secara otomatis ditransfer ke dalam dana orang miskin tersebut. Angka 10% ini adalah angka minimal yang tidak bisa ditawar. Yang ketiga, dan ini yang paling revolusioner, pengelolaan dana ini tidak boleh dipegang oleh pastor paroki atau dewan paroki saja. Setiap paroki diwajibkan membentuk sebuah komite pelayanan kasih yang terdiri dari minimal 5 orang umat awam dengan reputasi banyak dan tidak memegang jabatan lain di dewan paroki. Komite inilah yang bertugas untuk memverifikasi dan menyalurkan bantuan dari dana tersebut secara langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan di dalam wilayah paroki tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Bantuan ini bisa berupa pembayaran uang sekolah anak, pembelian obat bagi yang sakit, pemberian modal usaha kecil, atau sekadar bantuan sembako bulanan. Untuk menjamin transparansi, komite ini diwajibkan untuk menempelkan laporan keuangan sederhana di papan pengumuman gereja setiap awal bulan yang menunjukkan total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah keluarga yang telah dibantu tanpa menyebutkan nama demi menjaga martabat mereka. Gebrakan ini secara efektif mengubah setiap paroki menjadi sebuah lembaga amal di garis depan. Umat yang memasukkan uang ke dalam kantong kolekte kini tahu persis bahwa sebagian dari uang mereka akan langsung sampai kepada tetangga mereka yang paling membutuhkan. Ini juga mengakhiri praktik di mana dana paroki lebih banyak dihabiskan untuk proyek-proyek pembangunan fisik yang megah, sementara ada umat di sekitar gereja yang tidak bisa makan. Paus Leo ke-14 ingin menegaskan bahwa sebuah paroki yang hidup bukanlah paroki yang gedungnya paling indah, tetapi paroki yang tidak memiliki satupun umat yang tidur dalam kelaparan. Perubahan ketujuh adalah kembali ke sumber kekuatan doa tradisional. Setelah mengatur urusan liturgi dan keuangan, gebrakan ketujuh dari Paus Leo ke-14 adalah sebuah ajakan yang sangat personal dan spiritual. Beliau melihat dunia modern yang begitu bising, cepat, dan penuh dengan gangguan digital telah membuat banyak umat kehilangan kebiasaan berdoa yang mendalam. Doa menjadi sekadar rutinitas atau kewajiban singkat untuk melawannya. Beliau tidak mengeluarkan dekret atau hukum, melainkan sebuah surat apostolik kepada seluruh umat beriman yang berjudul Silentium et Fortitudo, atau keheningan dan kekuatan. Surat ini adalah sebuah ajakan dari hati seorang bapa agar umat Katolik menemukan kembali dua senjata spiritual paling ampuh yang telah diwariskan oleh tradisi gereja. Paus Leo XIV meminta agar setiap paroki di seluruh dunia mendoakan doa rosario secara bersama-sama setidaknya 15 menit sebelum salah satu misa pada hari Sabtu atau Minggu. Biarlah Bunda Maria sendiri yang mempersiapkan hati kita untuk menyambut putranya dalam Ekaristi. Tulisnya, beliau ingin rosario tidak lagi hanya menjadi doa pribadi para lansia, tetapi menjadi doa komunitas yang merangkul semua usia. Kedua, dan ini yang lebih mendalam, beliau meminta agar setiap gereja paroki berusaha sekuat tenaga untuk menyelenggarakan jam suci atau adorasi sakramen Maha Kudus setidaknya 1 kali setiap minggunya. Di tengah dunia yang tidak pernah berhenti bicara, tulis Paus, gereja harus menjadi sebuah oase keheningan di mana jiwa-jiwa yang lelah bisa datang dan sekadar duduk diam di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tidak perlu berkata apa-apa. Cukup dengan berada di hadiratnya, kita akan dikuatkan dan disembuhkan. Beliau mengerti bahwa banyak paroki kekurangan imam atau waktu. Oleh karena itu, Vatikan melalui Kongregasi Ibadat Ilahi menerbitkan buku-buku panduan praktis dalam berbagai bahasa berisi tata cara adorasi yang sederhana, renungan-renungan singkat, dan lagu-lagu pujian yang bisa digunakan oleh para awam untuk memimpin jam suci jika imam berhalangan. Dampak dari surat ini sangat terasa di tingkat akar rumput. Perlahan tapi pasti, suara doa rosario yang didaraskan bersama mulai terdengar lagi di gereja-gereja sebelum misa. Dimulai. Di banyak paroki, kelompok-kelompok adorasi abadi mulai terbentuk di mana umat awam secara bergiliran menjaga hadirat Tuhan dalam sakramen Maha Kudus selama 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu. Paus Leo ke-14 berhasil mengingatkan kembali gereja bahwa semua program sosial dan reformasi struktural tidak akan ada artinya jika tidak bersumber dari mata air doa yang hidup. Kekuatan sejati gereja tidak terletak pada organisasinya yang rapi atau bangunannya yang megah, tetapi pada keintimannya dengan Tuhan Yesus sendiri yang dengan setia menanti umatnya di dalam keheningan tabernakel. Demikian 3 gebrakan yang kami sampaikan, selanjutnya kita akan membahas gebrakan lainnya dari 12 gebrakan. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.